adik-adik semuanya, ketemu lagi di ibadah Victory Kids Indonesia. Hari ini semuanya pasti udah siap untuk ibadah, karena aku yakin semua ini udah rapi-rapi dan juga udah cantik, udah ganteng. Oke, langsung saja kita akan mulai ibadah hari ini. Namun sebelum itu, yuk kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan, dan kami juga boleh menikmati Tuhan berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya kami memberkati Tuhan dari segala yang kami pakai, dan juga sinyal kami Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan. Shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow. I build my life on everything you say. Turn
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Victory Kids. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkati Kakak Victory Kids yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau beri hikmat Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar hati kami juga siap Tuhan untuk tertanam dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah adik-adik, kakak yakin dan percaya hari ini kalian semua sudah rapi, udah mandi, udah cantik dan ganteng-ganteng. Karena hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kakak akan menyampaikan tema yang merupakan lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang say yes and no. Dimana minggu lalu kak Mita itu udah share ya, tentang anak pemberani. Kita harus menjadi anak Tuhan yang berani untuk menghadapi tantangan dan juga menjadi anak Tuhan yang bersemangat dalam menghadapi apapun adik-adik. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Nah hari ini lanjutannya yaitu kakak mau ajarkan kita untuk kita berani untuk berkata iya dan berkata tidak terhadap sesuatu yang entah ini baik atau buruk ya. Nah kita mau sama-sama buka ayatnya. Yang pertama di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah adik-adik, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa kalau iya ya kamu bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Apa yang lebih daripada iya dan tidak itu berasal dari siapa? Dari si jahat adik-adik. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ketika kita ngobrol sama teman mungkin, sama orang tua, kakak, adik, saudara, dan semua orang, pasti kita akan sering banget mendengar iya apa enggak ya, iya apa enggak ya. Pasti kadang kita bingung ya, apakah harus menjawab iya dan menjawab tidak. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat untuk iya dan mana jawaban yang paling tepat untuk tidak. Nah pastinya kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang benar untuk kita berkata iya, dan apa yang tidak baik, yang tidak benar untuk kita katakan tidak. Jadi kita harus punya filter atau punya saringan adik-adik. Misalnya kalian pernah gak sih lihat saringan yang ada di dapur ketika mama kalian masak, atau saringan udara yang ada di AC adik-adik? Saringan atau filter itu gunanya buat apa sih? Saringan atau filter itu gunanya untuk menyaring benda-benda asing atau hal-hal yang tidak baik yang akan masuk ke dalam objek yang kita pengen amati. Misalnya contoh, ketika di dapur lagi masak, bikin kue gitu ya, mama kalian pakai saringan untuk menyaring terigu. Gunanya apa? Gunanya supaya terigu yang halus yang masuk ke dalam adonan kuenya, supaya kuenya menjadi lebih enak. Atau mungkin filter yang ada di AC. Gunanya apa sih filter yang ada di AC? Gunanya untuk menyaring debu, menyaring udara kotor supaya tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi intinya filter atau saringan ya gunanya untuk menyaring hal-hal yang tidak baik yang akan masuk. Dalam hidup kita pun perlu yang namanya saringan. Contohnya misalnya, mengaku untuk berbuat salah atau menutupi kesalahan. Kira-kira kalau disuruh pilih yang mana ya? Maka percaya pasti kalian akan memilih untuk mengaku berbuat salah. Walaupun pada akhirnya ketika kita belajar untuk mengakui kesalahan kita, akan ada konsekuensi yang kita terima ya. Entah itu dimarahin orang tua, dimarahin guru. Yang penting apa? Kita belajar untuk melakukan yang benar. Apa yang benarnya? Yang benarnya adalah mengakui kesalahan. Dibandingkan ketika kita menutupi kesalahan, lama-kelamaan nanti pastinya akan terbongkar juga adik-adik. Jadi lebih baik untuk mengakui lebih awal. Kemudian contoh selanjutnya, berkata jujur atau bohong. Nah, biasanya mungkin di rumah atau di sekolah gitu kita sering banget ya. Aduh, aku harus ngata hal yang benar, atau aku berbohong aja ya supaya lebih aman gitu ya, supaya nggak ketahuan. Tapi firman Tuhan, kebenarannya hari ini mengajarkan kita untuk apa? Berkata jujur. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kita harus belajar menjadi anak Tuhan, berkata yang jujur. Ingat ya, kalau orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta itu temannya siapa? Temannya adalah iblis. Oleh karena itu, kalau adik-adik gak mau jadi temannya iblis, kita harus belajar untuk memperkatakan kebenaran, berkata hal yang jujur. Contoh selanjutnya, taat atau melawan. Nah ini juga sering banget nih ya,
aduh Kak, aku kira-kira harus taat sama orang tua atau aku melawan aja ya. Misalnya ketika disuruh belajar gitu ya, pengennya kalau dalam diri ya, aku males sih Kak sebenarnya belajar. Aku kayak lebih enak main HP aja, main game atau nonton YouTube. Tapi adik-adik harus memilih untuk belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk taat dan dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, ini caranya supaya kita belajar untuk apa? Memilih hal yang baik untuk dilakukan dan berkata tidak untuk hal yang tidak baik untuk kita lakukan. Lah, terus Kak, kalau misalnya nih Kak, aku kayak udah terlanjur sering banget Kak untuk melakukan yang gak benernya nih Kak. Kira-kira gimana ya caranya ya supaya bisa memperbaikinya kembali ya? Nah, Kakak mau kasih tahu nih adik-adik ya. Dalam hidup kita punya saringan, tadi Kakak bilang ya, kita punya yang namanya filter. Kakak akan kasih tahu gimana caranya kita memperbaiki kalau saringan kita udah rusak nih ya, udah mulai rusak. Filter kita udah mulai rusak nih Kak. Gimana cara memperbaikinya? Yang pertama adalah jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Nah, jika ada celah nih adik-adik untuk melakukan hal yang tidak baik, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah mengasihi adik-adik semua. Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi ketika kita ingin melakukan hal yang gak benar, kita pengen berkata iya untuk dosa, kita ingat bahwa oh iya, Tuhan udah mengasihi aku gak akan mungkin membuat Tuhan sedih, aku gak akan mungkin buat Tuhan kecewa dengan perbuatan yang aku lakukan. Jadi ketika kita mau melakukan hal yang gak benar, hal yang gak baik, kita ingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, dan kita sebagai anak yang dikasihi tidak ingin membuat Tuhan menjadi sedih, tidak ingin membuat Tuhan kecewa, sehingga kita pun tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis. Jadi yang pertama, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Yang kedua adalah belajar dari kesalahan. Nah, namanya juga belajar adik-adik ya, adalah hal yang wajar ketika kita gagal. Kalau gagal hari ini gimana Kak? Misalnya hari ini aku gagal nih, aku malah ikut-ikutan ngebully temenku yang di kelas lagi berkebutuhan khusus nih. Yang di kelas lambat banget belajar, gak ngerti-ngerti materi dari guru. Nah, kita belajar untuk apa? Untuk menjadi teman bagi dia. Kita belajar mengasihi teman kita walaupun mungkin dia punya kekurangan, tapi kita belajar untuk menerima teman kita apa adanya, belajar untuk mengasihi. Nah, jadi kita bisa belajar dari kesalahan untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Oleh karena itu, Kakak akan tutup dengan satu ayat terakhir di Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi adik-adik, pada akhirnya memang Tuhan mengutus kita berada di lingkungan kita saat ini, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, untuk kita menjadi anak Tuhan yang berani berkata iya untuk hal yang baik dan benar, dan berkata tidak untuk hal yang tidak baik dan tidak benar. Tuhan mau kita menjadi cerdik seperti ular dan tulus melakukan segala sesuatu hal yang baik seperti merpati adik-adik. Oleh karena itu pagi hari ini yuk sama-sama kita belajar untuk kita menjadi anak Tuhan yang tegas untuk berkata iya. Jika iya, katakan iya, dan jika tidak, katakan tidak untuk dosa atau untuk hal-hal yang tidak baik. Sampai ketemu minggu depan di firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana nih firman Tuhan hari ini? Semoga adik-adik bisa ingat ya setiap hari dan juga bisa dilakuin. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong papa mamanya untuk siapkan persembahan, lalu kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, dan juga Tuhan, biarlah setiap persembahan kami boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi! Oke adik-adik semuanya, kita telah selesai di akhir ibadah online Victory Kids hari ini. Oleh karena itu tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita belajar ya untuk menjadi anak Tuhan yang berani berkata iya dan berani untuk berkata tidak terhadap dosa. Oleh karena itu mari kita akhiri ibadah hari ini, kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami bisa beribadah secara online Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk berkata ya terhadap kebenaran dan berkata tidak kepada dosa Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk kami boleh setiap hari menyadari bahwa Engkau mengasihi kami, sehingga dalam kehidupan kami belajar Tuhan untuk dengan cerdik dan tulus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.